Tes 1 2 3. Belum, Bu. Lagi lab dulu, Bu. Ya. Bedanya mana ya, Bu? Yes. Tes 1 2 3. Oke ya. Bedanya mana ya, Bu? Oke. Tes 1 2 3. Oke, siap. Oke ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, dengar suaranya ya. Sekarang gimana? Sekarang silakan. Sekarang gimana? Halo? Gimana sekarang? Mak deh. Bisa mulai? Ready? Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pengelola PDDikti yang hadir hari ini ada sore ini sudah 30 orang. Silakan kalau mau ada yang tanya nanti 10 menit kemudian ya. Jadi materi yang pernah saya sharing itu mungkin teman-teman ada yang baca atau ada yang tidak. Yang poin yang paling kita perhatikan, yang harus kita perhatikan sebagai pengelola PDDikti, menurut saya adalah di slide nomor 6. Ini kita sudah tampilkan slide nomor 6 ya. Nah, ini saya kemarin sampaikan di acara belum tampil ya? Belum tampil di layarnya. Ini udah ya, udah tampil ya. Kita lihat biar Bapak Ibu sekarang yang merasakan kita nih di posisi mana. Kita lihat ya di Zoom, nggak bisa Zoom ya. Foto saya terlalu kecil. Lebih baik dibesarkan gambarnya. Ini saya jadi pakai Zoom, saya pakai StreamYard atas arahan Pak Stefanus dari PCR. Jadi saya lihatkan materi ya sekarang. Nggak usah lah, muka saya nggak penting. Yang penting materi aja. Nanti pas diskusi baru kita ini. Oke. Kita akan membahas di slide nomor 6. Di slide nomor 6, di slide 6 di saat ini kan tanggal 15 sesuai dengan surat yang terbaru, kita nih berada di posisi kotak yang B. Lihat ya yang B. Sebentar saya selebkan ini. Nah, coba lihat, perhatikan ini di yang B. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar kalau langsung.
Ri, bantu dong Ri, dengerin Ri. Ikut dengerin Ri, ada error nggak Ri? Tunggu sebentar, saya tadi buka YouTube. Suara saya masih terdengar? Ada ya? Oh, ya ampun. Oke ya, udah dengar ya? Delay ya? Delay. Ganti aku Bang. Iya kamu. Lara ganti kamu. Ini. Telepon azan. Oke, lanjut ya. Ya, suara ketak-ketok ya, barusan ada yang ketak-ketok. Tunggu sebentar ya, agak delay. Kita sambil rehat dengar sholat, ada azan. Kita lihat, saya share materi di grup, nanti dibuka di masing-masing PowerPoint-nya, nanti kita bahas per slide. Atau sekarang silahkan untuk kirim pertanyaan, silahkan tuliskan di chatting YouTube ini, nanti akan saya bahas satu persatu. Silahkan sambil menunggu azan, ketik di chat, di tempat chat YouTube. Pertanyaan akan kita bahas ya, sambil menunggu selesai azan. Terima kasih. Materi pun akan saya share ke grup, akan saya share ulang.
Suaranya agak triple. Headset gue di mana tadi ya? Susah ya. Oke, saya mulai. Nih ada pertanyaan. Masih ada mahasiswa yang dalam proses validasi. Ini pernyataan apa? Tes. Tes. Delay. Disable pro audionya processingnya tadi nggak disable, Ri. Harusnya disable. Ya. Ada disable tadi nggak diklik. Jadi nggak ada prosesnya, langsung aja. Kayaknya sih ini, coba tes aja. Delay. Saya setuju dengan doa. Haleluya.
barusan ada pertanyaan, masih ada mahasiswa yang dalam proses validasi, Pak. Nah, ini pertanyaan apa pernyataan? Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, di slide 6, kita ini berada di posisi yang kotak berinisial B. Bukan hanya satu. Yang apa itu? Itu lagi live, Pak. Lagi live. Apa? Lagi live, recording. Hah? Lagi recording, lagi live. Lagi live. Lagi kota ya? Lagi live, Miko ya? Lagi live. Apaan? Tentang kota. Hah? Tentang kota. Kuota? Bantuan kota. Bantuan kota. Tapi lagi delay ya, suaranya kayak coba. Di WA aja lah, nanti gua balas. Apa lagi? Di Itu delay. benar. Live orang operator PD Dikti. Lagi tes tapi delay. Jadi bantuannya dari pusat. Iya, tergantung data PD Dikti nomor HP. Sekali ini deadline banyak orang pertanyaan. Iya, nomor HP banyak pertanyaan, makanya gue bikin live aja biar satu jawaban kan. Nggak capek ngetik-ngetik. Mengenai IKOM. Nah, IKOM itu sekarang dipegang di bagian apa? belum tahu nah. Kalau datanya di PD Dikti, kalau ini harusnya di akademik. Di Itu akademik. enggak, maksudnya penyelenggaranya sih. Penyelenggaranya kalau panitia pusat. Bagian apa tuh? Di bawah Dirjen Belmawa. Oh, Belmawan. Iya, Oh, gitu. Itu ada yang kenal? ada. Ada. Kalau ya, kalau ya. Lu main deh. Ragu ah, nggak boleh kan? Oke. Gua lagi live, tunggu lo ya. Delay lo. Dulu.
Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan. Tadi saya pagi sudah ganti nomor mahasiswa, tapi di PD Dikti belum terganti. Jadi update delay suaranya. Caranya ya. Iya. Tapi yang asli itu dulu jangan ada dulu, Pak. Ya. Oke, saya lanjutkan ya. Sampel enggak? Iya, Pak. Masih itu yang saya lanjut. Ada pertanyaan. Tadi saya pagi sudah ganti nomor mahasiswa, tapi di PD Dikti belum terganti. Jadi update
Oke, ini yang bagian pertanyaan ini update-nya kemungkinan 8 jam satu kali, 8 sekali update ke database yang kuota prediktif. Ini baru kemungkinan Bapak Ibu ya, tetapi kalau untuk data seharusnya udah live ke database prediktif sudah masuk. Jadi saya belum bisa memastikan ini, namun saya berdasarkan pengalaman untuk melihat rekap itu saya bisa update 8 jam satu kali, 8 jam sekali. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua,
Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah dosen yang lagi izin belajar tidak bisa mendapatkan kuota? Ya, apakah dosen yang lagi izin belajar tidak bisa mendapatkan kuota? Mungkin pertanyaannya. Pertanyaannya menanyakan dosen izin belajar. Jadi di materi atau di presentasi yang dibawakan oleh Pak David dan Pak Pranova waktu disosialisasi, memang yang diberikan adalah kepada mahasiswa dan dosen yang aktif. Jadi bukan yang izin atau tugas belajar. Itu kita berpatokan kepada petunjuk yang telah diedarkan, seperti itu. Bertahap ya, saya ganti ke pertanyaan berikutnya. Saya usahakan selesai sampai jam 5 ya, selesai nggak selesai. Saya harus istirahat. Terkait teknis ini bisa kita bahas hari kedua. Karena kita di edaran adalah 2 kali penandatangan SPJTM. SPTJM. Ini dari Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah yang lagi izin belajar tidak bisa mendapatkan kuota? Ya,
dosen yang lagi belajar tidak bisa mendapatkan doma. Pertanyaannya, menanyakan dosen yang belajar. Jadi materi atau presentasi yang dibawakan oleh ada Pak Pranova, Susi, memang yang diberikan adalah pada mahasiswa dan dosen yang aktif, bukan yang izin atau tugas belajar. Jadi kita mau memanfaatkan kepada petunjuk yang diadakan seperti itu. Tahap ya, saya nanti ke pertanyaan sebelumnya. Saya usahakan selesai sampai jam 5 ya, selesai. Saya harus istirahat. Jauh deh ya. Nanti di sini bisa kita bahas satu. Karena kita di edaran adalah 2 kali mendatangkan SPJPM. SPTJM. Tapi delay jauh banget nggak nyaman. Pakai. Ini. Iya. Tapi itunya WhatsApp di sini kabel jauh. Iya. Nah, kabel situ satu nganggur. Nah, nganggur satu. Sampai nggak? Kate aja, Re. Biasalah, nggak ada. Daya batasi mungkin ya teh. Bagus, Re, pertanyaan tuh muncul di desktop. Oke, pertanyaan berikutnya. Jika status proses verifikasi masih terus berjalan, berarti kita belum bisa buat SPTJM. Nah, ini yang masih ragu pada teman-teman, apalagi sekarang udah sore. Proses penguploadan SPTJM itu kan di surat yang terakhir dibagi 2 tahap. Ada bulan ini, tanggal 15 dengan tanggal 28. Nah, tadi saya bilang kita pada posisi kotak proses B. Proses B itu adalah verifikasi nomor HP. Setelah proses verifikasi nomor HP, kemudian kita atau perguruan tinggi mengupload melalui sistem SPTJM yang ditandatangani oleh pimpinan. Nah, kalau sampai sore proses verifikasi belum menyelesaikan semua mahasiswa kita, berarti kita hanya membuat SPTJM yang diverifikasi. Tapi pertanyaannya apakah belum bisa? Itu sudah bisa. Cuman saya tadi menyarankan di pagi jangan buat SPTJM dulu. Tunggu sampai sore. Jadi sore ini berapapun hasil yang diberikan, yang keluar proses verifikasi, dan itulah berarti yang akan mendapatkan pada proses pencairan pertama atau pemberian kuota pertama, seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apakah yang belajar tidak bisa mendapatkan materi atau presentasi yang dibawakan oleh
Oke, kita lanjut saja. Kemungkinan tadi akan delay suara saya dengan gambar karena saya ini pertama kali pakai StreamYard. Tadinya akan konekkan Zoom dengan YouTube, tapi Zoom yang dimiliki oleh kakak saya ternyata tidak ada fasilitas untuk me-live-kan ke YouTube. Mohon maaf sebelumnya, karena ini niat saya ingin memberikan informasi sekaligus, tidak berulang-ulang saya informasikan di grup, bahkan ada yang sering inbox, jadi saya kadang-kadang terbatas waktu untuk membalas, jadi saya sediakan waktu untuk melive-kan di YouTube. Gunanya kalau saya live-kan di YouTube otomatis tersimpan, nanti bisa dibaca ulang lagi. Jadi kalau tadi saya bercanda nyari subscriber, ya itu sampingan saja sebenarnya. Yang berapa subscriber itu menaikkan kapabilitas channel Pojok Pendidikan ini, bukan untuk mencari dolarnya atau rupiahnya ya. Saat ini pertanyaan berikutnya, misalnya data dosen input ada 10 Pak, tapi yang valid hanya 8, 2 tidak valid karena nomor berada di masa tenggang. Jika saya buat SPTJM hari ini untuk 8 orang saja, yang 2 orang lagi menyusul bisa? Jawabannya bisa. Ya. Jadi yang 2 ini setelah diperbaiki atau diganti nomor atau masa tenggangnya diperpanjang, nanti dia masuk ke verifikasi yang kedua, yaitu nanti di tanggal 28. Seperti itu ya. Oke. Berikutnya, di kuota dikti cuma ada 5 orang diverifikasi. Di kuota dikti ada 5 orang yang diverifikasi. Sedangkan yang Telkomsel untuk mahasiswa pada sedang diverifikasi. Mana nih WJAH Production? Kalau bisa channelnya yang dikenal dong, saya enak nyebutnya. WJAH Production, entah dari perguruan tinggi apa, atau perguruan tinggi production. Di kuota dikti cuma 5 orang diverifikasi, sedangkan yang Telkomsel untuk mahasiswa pada sedang diverifikasi. Ini saya bingung kalimatnya. Pada sedang mohon arahannya Pak, biar sejalan kita. Oh, maaf saya nggak sejalan Pak. Apakah kita buat SPTJM yang ada? Ini saya bingung pertanyaannya Bapak. Saya lewat ya. Kalau sampai malam ada mahasiswa yang belum terverifikasi, gimana Pak? Jadi Bapak Ibu seperti ini kan program pertama melibatkan provider, melibatkan verifikasi nomor di kementerian dengan jadwal yang serentak. Seperti kita pahami, kalau jadwal serentak kemungkinan memang ada proses yang tersendat atau ada masalah di servernya. Jadi kalau memang ada yang belum terverifikasi malam ini, berarti nanti terverifikasi pada proses kedua, yaitu sebelum tanggal 28, pas tanggal 28 itu. Jadi tidak perlu kecil hati, tadi nanti pencairannya berarti setelah tanggal 28, sesuai dengan prosedur yang diberikan, jadi sesuai dengan petunjuk. Jadi usahakan sampai malam ini ya, bagaimana lagi. Saya pun sampai semalam, saya sambil online, masih banyak terima, saya forward lagi ke PDDikti, teman-teman PDDikti ada juga yang sampai online jam 11. Sama, mereka juga menerima keluhan dari beberapa perguruan tingginya. Oke, ini dari PSI FAD Channel. Izin tanya Bang, apabila di periode 1 ada data nomor mahasiswa yang belum terinput, apakah bisa diajukan untuk periode 2 atau untuk bulan selanjutnya, misalnya untuk mahasiswa baru 2021? Maksudnya ini ada yang belum terinput nomor HP. Nah, begitu juga yang belum terinput nomor HP, nanti akan boleh diinput lagi besok, ada proses pembukaan penginputan lagi dari PDDikti, disinkron lagi, nanti akan tampil pada tanggal 28 tersebut, diverifikasi pada periode kedua. Jadi yang belum terverifikasi itu bagi yang sudah masuk nomor HP dan baru yang masuk nomor HP-nya, seperti itu. Oke.
Oke, pertanyaan kedua berikutnya. Ini entah jaringan atau laptop saya yang masalah. Kemudian pertanyaan kedua berikutnya. Oke, yang dari PSIPED udah terjawab ya. Perkembangannya sangat lambat. Nah, itu saya komentar apa pertanyaan, saya kurang tahu. Afrizal Farid. Seperti saya jelaskan, ini program kementerian dalam waktu yang dekat harus dilaksanakan. Kemudian nomor HP diinput secara serentak dengan jadwal yang serentak, tentu akan mengalami permasalahan. Tetapi setidaknya kita positive thinking untuk menghargai proses atau yang di program yang dilaksanakan oleh kementerian. Kementerian pasti terus memperbaiki untuk cara yang lebih baik kembali. Oke, dari Yogi. Tunggu sebentar. Oh, Yogi hadir. Dari Pak Helpino Priandi. Assalamualaikum Pak. Data mahasiswa kami baru 27 tervalidasi. Sisanya 1000 lebih masih proses. Wah, ini cukup banyak ya. Jadi mana nih? Tergeser. Oke, saya load dulu ya. Sepertinya halaman. Oke, saya ini. Dari Yogi Rahmat, Assalamualaikum Pak, status mahasiswa banyak yang sedang proses validasi. Apakah harus hari ini ya Pak membuat SPTJM-nya? Sedang kalau menunggu malam susah minta tanda tangan pimpinan. Oke, kita hargai memang kalau ada pimpinan yang tidak bisa menandatangani pada malam hari, berarti ambil keputusan berapa persen sampai sore ini, dan itulah yang diakui SPTJM-nya. Jadi setelah SPTJM itu dibuat, nomor yang berikutnya itu akan otomatis masuk ke SPTJM berikutnya. Jadi SPTJM itu formatnya sudah digenerate otomatis jumlahnya oleh nomor yang terverifikasi di saat kita mendownload atau menggenerate SPTJM tersebut. Jadi jangan diganti lagi, diedit lagi masalah angkanya ya, jangan dikurangi, jadi ngikuti yang sudah terverifikasi. Nggak apa-apa, bagaimanapun kita keadaannya seperti ini, jadi sore ini silahkan tanda tangani kalau memang pimpinannya tidak ada pada malam hari. Nah, ini Lisa Channel. Untuk mahasiswa masih menunggu verifikasi Pak, masih banyak yang belum. Nah, seperti tadi saya sampaikan lagi, itu sama kasusnya. Silakan buat SPTJM untuk yang sampai sore ini saja. Nanti yang berikutnya ikut SPTJM berikutnya. Oke? Ini Pak Helpi ada 27 tervalidasi, hanya sisanya 1000 lebih masih proses. Itu waktu kurang 8 jam lagi. Ya, kita sabar aja Bapak ya.
Oke, dari Yogi. Pertanyaan kedua dari Lalan, apakah kuota ini diberikan setiap bulan atau langsung untuk 4 bulan? Jadi kuota ini di jadwalnya Lalan itu 4 bulan untuk pembayaran kuota setelah jadwalnya 4 bulan September, Oktober, November, Desember. Tetapi kalau setahu saya, kalau dia verifikasinya sekarang berarti dibayarkannya sekarang. Nah, tapi saya nggak tahu nih yang terverifikasi besok bulan Oktober apakah dimulai dari Oktober apa tetap dibayar dari September. Saya belum memastikan itu, tapi yang jelas kuota dicairkan berdasarkan SPTJM yang ada. Jadi logikanya kuota dibayarkan jika SPTJM nama mahasiswa tersebut, nomor tersebut ada di SPTJM di sistem tersebut. Bagaimana dengan kartu pasca bayar itu tetap dikirimkan kuotanya nanti berupa kuota internet. Untuk teknisnya nanti kita ikutin berikutnya. Ini yang pasca bayar hampir sama semua ya.
Mungkin mohon maaf agak kekurangan live saat ini. Rencana saya akan live di Zoom, dikonekkan ke YouTube, ternyata nggak bisa. Kalau live di YouTube saya screen recordingnya belum menemukan ininya. Saya coba tadi dengan streamnya. Jadi saya simpulkan malam ini adalah penguploadan atau verifikasi pertama tanggal 15, kemudian upload SPTJM sesuai dengan yang diverifikasi hari ini. Kemudian yang izin belajar itu tidak dibayarkan karena status di pendidiknya izin belajar. Kemudian bagi yang nomornya tidak terverifikasi karena ada masalah, misalnya masa tenggang atau nomor tidak aktif, kemudian diperbaiki, dia update ke database kuota itu 8 jam. Itu menurut analisa saya, karena saya melihat hasilnya. Kalau ke data pendidikti, harusnya otomatis langsung live ada. Cuman pada kenyataannya ada delay seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk ke verifikasi tahap kedua. Jadi dia ikutnya pada tahap kedua. Jadi seperti pernyataan dan pertanyaan Mas Stefanus, perguruan tinggi hanya bisa mengunduh dan mengunggah SPTJM dalam sesi yang sama dan hari yang sama, dan SPTJM akan hangus jika dilakukan pada sesi berdua. Bukan maksudnya hangus, Mas. Jadi sesi pertama ini kita ngupload SPTJM yang diverifikasi hari ini. Nanti pada sesi kedua, SPTJM dibuat baru lagi, melampirkan berarti dengan jumlah mahasiswa atau nomor yang 2 kali lipat atau bertambah, seperti itu. Jadi, kalau sudah upload yang sekarang tidak bisa diedit lagi. Ada juga diganti dengan SPTJM yang baru, seperti itu. Oke? Jadi, punya Mas Stefanus, itu bagus pertanyaannya, kesimpulan dari teman-teman, bahwa SPTJM dilakukan pada saat setiap verifikasi. Jadi nanti verifikasi kedua ada lagi SPTJM-nya. Dibuatkan baru lagi. Nah, jadi ya sore ini atau malam ini kita tunggulah hasil verifikasinya. Kemudian memang kenyataannya seperti ini, verifikasi ataupun validasi data nomor HP, karena kementerian melakukannya serentak di semua satker sampai PTN. Kemungkinan akan ada delay atau antrian memang masuk akal. Se-Indonesia, saya pun menyampaikan pertanyaan teman-teman, kadang harus banyak sabar juga karena di PDDikti, grup PDDikti Indonesia itu hampir sama permasalahannya. Kadang saya bisa ikut-ikutan atau kadang hanya melihat saja pertanyaan dengan hal atau masalah yang sama. Oke. Nah, ini yang pertanyaan Mas Stefanus lagi, jika mengajukan SPTJM besok untuk menunggu mahasiswa tervalidasi lebih banyak, ada pengaruh nggak Mas di periode pembagian kuota? Saran saya memang malam ini mengajukan. Jadi saya tadi sudah verifikasi kepada beberapa teman LL Dikti bahwa periode itu SPTJM ya pada periode sekarang. Jadi sore inilah yang harus kita lakukan menolak SPTJM. Nah, jadi mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Nah, ini Dayat dari Mitra Bunda. Jadi kalau memang sampai sore ini, sampai malam ini jumlahnya sekian, berarti yang terverifikasi nomor sekian, sisanya nanti masuk verifikasi di tahap kedua. Oke. Jadi itu saja mungkin teman-teman. Mohon maaf kalau ada suara makhluk-makhluk gaib di sekitar ini, karena saya juga ini mendadak, teman-teman, itu mereka tidak bisa kita batasi karena ini ruang publik, saya tidak ada ruangan khusus, dan saya tidak minta izin ke pimpinan. Izin pimpinan pasti diizinkan pakai ruang meeting Zoom di atas, cuman saya inginnya di meja sendiri. Jika dibutuhkan, kita bisa diskusi di season berikutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ini percobaan saya pertama. Biar nanti recording ini bisa ditonton kembali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muncul pertanyaan di layar. Oke, streamnya belum di-end.